41. Orang tua Naomi. Perlahan kelopak mata Naomi mulai terbuka ketika merasakan cahaya silau dan hangat menerpa wajahnya. Ia mengerjap beberapa kali sembari menatap sekeliling ruangan. Di mana ini? Naomi buru-buru bangkit dan bersandar di ranjang dengan memeluk selimut di dadanya. Ia tak dapat menebak sedang berada di mana, karena ruangan bergaya klasik itu sangat asing baginya. Apa aku masih bermimpi? Ia mencubit kulitnya sendiri dan meringis setelahnya. Aduh, sakit. Ternyata ini bukan mimpi. Lalu ini di mana? Bukannya semalam aku di rumah sakit menjaga suamiku. Naomi masih menatap sekeliling dengan perasaan bimbang. Pandangannya kembali meneliti ruangan itu. Di dinding terdapat figuran yang menampilkan wajah asing. Hanya satu yang dikenali Naomi, yaitu wajah Pangeran Hugo, yang semalam mengaku sebagai kakak kandungnya. Tak lama berselang, pintu kokoh itu terbuka, disusul dengan kemunculan dua orang wanita dari balik pintu. Mereka membungkuk hormat saat telah berada di hadapan Naomi. "Selamat pagi, Putri Isabel. Anda butuh sesuatu?" Naomi hampir berjingkat saat menyadari sedang berada di istana. Dua wanita di kamarnya adalah pelayan istana. Naomi tahu dari pakaiannya yang khas. "Kenapa aku ada di sini?" tanyanya, masih tak beranjak dari tempat tidur. "Kami tidak tahu, Putri. Kami hanya diminta untuk melayani Anda," jawab salah satu dari mereka. Ingatan Naomi berputar, mencoba mengurai kejadian semalam. Ia yakin bahwa Pangeran Hugo lah yang telah membawanya ke istana. "Pasti Pangeran Hugo yang membawaku kemari, kan?" Dua pelayan itu masih membungkukkan kepala, memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Naomi. "Apa Anda butuh sesuatu, Tuan Putri?" "Aku tidak butuh apapun. Aku hanya mau ke rumah sakit dan menemani suamiku." Menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Pandangannya berkeliling mencari alas kaki. Sebuah sandal bulu rumahan terlihat di bawah meja. Naomi lantas menyematkan kakinya pada sandal dan berjalan dengan tergesa-gesa keluar kamar. "Tunggu, Putri. Anda mau kemana?" Dua pelayan itu mengekor di belakang sambil berlari-lari kecil. "Bukankah sudah kubilang aku mau ke rumah sakit menemani suamiku? Tapi Anda belum diizinkan keluar dari istana, Putri. Ini perintah dari Pangeran Hugo." Naomi berbalik dan menyorot dua wanita itu dengan marah. "Aku tidak peduli. Memangnya Pangeran Hugo itu pikir dia siapa?" Naomi mempercepat langkahnya, namun seketika terhenti. Pandangannya berkeliling pada sebuah ruangan yang sangat besar dan megah, yang tersaji di hadapannya. Ia bahkan tak tahu jalan untuk keluar dari sana. "Tempat macam apa ini? Aku harus keluar dari mana?" Naomi kembali menatap dua wanita tadi. "Jalan keluarnya di mana?" "Maafkan kami, Putri. Tetapi Pangeran Hugo berpesan agar Anda tetap di istana. Anda tidak boleh kemana-mana, apalagi keluar istana." Naomi kembali menyorot marah. "Memangnya Pangeran Hugomu itu punya hak apa? Dia tidak punya hak mengurungku di tempat ini." "Tapi, Putri, ada apa?" "Ini." Sapaan seorang wanita mengalihkan perhatian Naomi. Ia menatap wanita dan pria kira-kira seusia mertuanya yang berjalan ke arahnya. Naomi diam di tempat, berusaha menebak siapa kedua orang itu. Apalagi saat pelayan yang tadi mengikutinya memberi hormat. "Bukankah mereka yang tadi fotonya ada di kamar?" tanya Naomi dalam hati. Ia terpaku kala menyadari mereka yang tampak berkaca-kaca menatapnya. Lalu, perlahan berjalan mendekat. "Isabel, anakku, kamu sudah bangun?" tanya wanita berpenampilan anggun itu sembari mengusap pelan puncak kepala Naomi. Naomi masih bergeming penuh tanya. Apakah yang ada di hadapannya itu adalah kedua orang tuanya? Ia tak tahu. Wanita itu bahkan sudah memeluknya. Naomi dapat merasakan tubuhnya yang gemetar. Begitupun suaranya. Dan dalam hitungan detik sudah terdengar isak tangis. Pelukan wanita itu pun semakin erat. Naomi tak dapat memungkiri. Ada rasa hangat yang berbeda dari pelukannya. "Anda siapa, Nyonya?" Ia melepas pelukan seraya menatap mereka penuh keraguan. Wanita itu mengusap air mata yang semakin lama semakin mengalir deras. "Ayo nak, kita bicara di dalam saja." "Benar, mari kita bicara-bicara di dalam," tambah sang pria yang tampak berwibawa itu. Akhirnya, mereka membawa Naomi kembali ke kamar, duduk bersama di sebuah sofa empuk.
Naomi menutupi perutnya dengan pakaian ketika wanita itu terus menatap ke bagian perut. Bagaimana keadaanmu? Nak, kamu merasa lebih baik. Kali ini pria yang sejak tadi diam itu ikut mengeluarkan suara. Naomi hanya menjawab dengan anggukan pelan. Hugo benar. Kita tidak butuh tes DNA untuk membuktikan bahwa dia adalah Isabel kita. Dia memiliki tanda lahir di bahu seperti Isabel. Selain itu bekas jahitan di lututnya masih terlihat. Jemarinya yang lembut bergerak membelai wajah Naomi. Semalam sang ratu memang memeriksanya saat Hugo membawanya pulang. Sejak melihat wajahmu semalam, aku sudah yakin bahwa kamu memang putriku yang hilang 18 tahun lalu. Entah bagaimana Naomi harus menjabarkan perasaannya. Semua terlalu mendadak dan sulit dipercaya. Namun, satu hal yang ia percaya, yaitu ucapan Adrian ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, yang turut membenarkan jati diri Naomi yang sebenarnya. Dan detik itu juga, bola matanya basah oleh kristal bening. Ia menatap kedua orang itu dengan air mata yang tertahan. Apa kalian benar-benar orang tuaku? Tanyanya ragu. Benar, nak, kemari peluk ibu. Naomi membekuk kala wanita dengan perangai lembut itu kembali memeluknya, saling melepaskan segala kerinduan yang menguasai perasaan masing-masing. Begitupun dengan pria yang ditebaknya adalah sang ayah. Ia mengusap punggung Naomi. Syukurlah kamu sudah kembali di tengah keluarga kita. Maafkan kami, yang membutuhkan waktu begitu lama untuk mencarimu, nak. Maafkan ayah karena mengira kamu hanyut di sungai. Naomi dapat melihat betapa ayahnya itu penuh sesal. Kenapa minta maaf? Ayah, semua itu bukan salah kalian. Seandainya Lara Claire tidak menculikmu, kamu tidak akan sampai menderita. Kami sudah dengar apa yang dilakukan Ken Claire kepadamu, sahut ibu ratu dengan suara tertahan karena terus menangis. Aku tidak apa-apa, Bu. Sekarang aku sudah bahagia bersama suamiku. Suamiku sudah menyelamatkanku dari Kak Ken. Syukurlah, nak. Oh ya, ayah, ibu. Aku mau ke rumah sakit. Aku harus di sana menemani suamiku, ucap Naomi memelas. Tolong izinkan aku. Ia mulai panik dan khawatir mengingat suaminya. Tapi, Isabel, namaku Naomi bukan Isabel. Baiklah, ibu sedikit mengalah. Tapi bukankah Hugo bilang di luar berbahaya untukmu? Komplotan wanita jahat yang menculikmu bisa saja masih berkeliaran, kan? Aku tidak peduli, Bu. Aku hanya mau berada di dekat suamiku. Kamu tidak akan kemana-mana. Suara bass yang tiba-tiba hadir itu membuat Naomi menoleh. Kamu belum boleh kemana-mana. Setidaknya sampai keadaan benar-benar aman untukmu, ucap Pangeran Hugo tanpa dapat ditawar. Naomi mengekor di belakangnya, berjalan melewati koridor istana. Sepanjang jalan, Naomi terus melayangkan protes. Alih-alih peduli, Pangeran Hugo sama sekali tak mengindahkan permintaan adiknya itu. Kamu tidak punya hak untuk memisahkan seseorang dari pasangannya. Aku mau bersama suamiku. Keluarkan aku dari tempat ini. Langkah Pangeran Hugo terhenti. Ia berbalik dan menatap adiknya. Ini adalah rumahmu yang sebenarnya, Isabel. Rumahku yang sebenarnya adalah di rumah suamiku, bukan di sini, ujarnya setengah berteriak, tanpa peduli kepada para pengawal istana yang menoleh ke arah mereka. Dengar Putri Isabel, suamimu, Adrian Marks itu bahkan tidak bisa menjagamu dengan baik. Dia menjagaku lebih baik dari siapapun selama ini, balas Naomi tak terima. Benarkah? Lalu bagaimana bisa wanita bernama Erika itu menculikmu? Itu adalah salah satu bukti ketidakmampuannya menjagamu. Entah sudah semarah apa Naomi sekarang, menghadapi sikap kakaknya yang terasa berlebihan. Pangeran, semua sudah siap. Anda sudah ditunggu untuk latihan. Seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri sambil membungkuk hormat. Baik, aku segera ke taman, jawabnya, lalu menatap adiknya. Dan kamu, kembali ke kamar. Tentang Adrian Marks, kita akan bicarakan nanti setelah aku kembali. Setelahnya, Hugo melangkah pergi tanpa mengindahkan ekspresi Naomi. Sementara Naomi terdiam menatap punggung kakaknya yang sudah menjauh, menuju taman belakang untuk latihan memanah. Aku harus kabur dari sini, ucap Naomi sambil melirik keadaan sekitar. Pandangannya berkeliling pada setiap sudut demi mencari celah. Namun, tak ada satu titik pun yang tidak dijaga oleh seorang pengawal.
Hampir mustahil untuk bisa keluar dari istana megah itu. Titik, titik, titik. Suasana panik terjadi di istana siang itu. Naomi menghilang secara tiba-tiba, membuat beberapa pelayan yang ditugaskan untuk melayaninya panik bukan kepalang. Tak terkecuali Pangeran Hugo. Ia sudah memerintahkan para pengawal istana berkeliling mencari. Namun, keberadaan Naomi tak kunjung tercium. Ikut dengan ayah ibu yang tengah mengunjungi pembukaan sebuah museum pun rasanya tidak mungkin. Karena Naomi masih terlihat duduk di taman ketika orang tua mereka meninggalkan istana. Pangeran, maaf, saya mau melapor. Seorang pengawal datang dengan terburu-buru. Apa yang kalian temukan? Tanyanya. Menurut rekaman CCTV, Putri Isabel keluar dari istana dengan memanjat pagar pembatas belakang dengan menggunakan tangga. Pangeran. Laporan sang pengawal membuat Hugo sangat terkejut sekaligus khawatir. Betapa tidak, Naomi tengah mengandung dan ukuran perutnya terbilang lebih besar dibanding kehamilan tunggal. Memanjat pagar pembatas, istana ini dijaga ketat oleh para pengawal. Bagaimana bisa tidak ada yang melihatnya? Ujarnya marah. Maaf, Pangeran, hanya kata itu yang dapat terucap dari sang pengawal. Pangeran Hugo menghembuskan napas kasar. Ingin marah pun percuma saja. Adiknya sudah berhasil melarikan diri. Dia pasti ke rumah sakit untuk menemui suaminya. Siapkan mobil. Aku harus cepat menyusul. Baik, asteris, asteris, asteris. Naomi menghela napas setelah merasa aman. Sesekali ia melirik ke arah belakang demi memastikan tak ada siapapun yang mengikuti. Kabur dari istana cukup sulit. Ia harus bermain kucing-kucingan dengan para pengawal istana. Ia juga harus menciptakan keributan kecil di dapur untuk mengalihkan perhatian para penjaga gerbang belakang. Kakinya bahkan harus lecet karena terkena kawat berduri pada pagar pembatas. Aduh, perih sekali, ujarnya sambil mengusap kaki. Tidak apa-apa, yang penting aku bisa melarikan diri dan menemui Tuan Adrianku.